kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, pegang tangan kami, genggam tangan kami, jangan pernah lepaskan. Karena kami tidak bisa hidup di luar kasih Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup di luar perlindungan Tuhan. Kami butuh tuntunan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Agar kami tidak menjadi fail, agar kami tidak tersisa, agar kami boleh menerima janji kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kami terus membawa terang, biarlah hidup kami terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi orang-orang di sekitar kami. Untuk itu jangan biarkan Roh-Mu undur dari hidup kami, tetapi bertahtalah di dalam hati, pikiran, jiwa, dan setiap kehidupan kami Tuhan. Karena hanya itu satu-satunya yang menjadi kekuatan kami, hanya itu satu-satunya yang menjadi pengharapan kami di dalam hidup ini, yaitu Roh Tuhan terus menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau baik. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku bangga, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpinlah Yesus, pegang erat tangan-Mu, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa yang tinggalkan aku, Engkau alasan sama. Kami hidup hanya oleh anugerah Tuhan di dalam kehidupan. Ku hidup karena anugerah. Tiada yang dapat kami banggakan karena bukan karena kuat gagah kami. Dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku di. Lebih simpel lagi, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Sedang kita berbangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari angkat kita dengan doa di hadapan Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Lagi dengan lembut katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, tuntun langkah kami di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku di. Yesus Tuhan pegang tangan kami, pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku di. Yesus Tuhan erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup.
bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tapi dalam ku hidup bagimu, tapi ku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup bahagia, ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sambut firman Tuhan bagi hari katakan, ku hidup bagimu Tuhan.
kembali kami ada di tempat ini Tuhan. Kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan kami tahu satu perkara, ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan, hadirat nyata di tengah kami. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita. Kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan. Engkau mengangkat setiap beban kami. Engkau mengangkat setiap persoalan kami. Engkau melempar hal itu sejauh timur dari barat. Terima kasih Bapa. Ambil alih dan pimpin kami semua. Pagi ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman. Buka singkapkan segala perkara bagi kami. Buat kami mengerti. Buat kami memahami akan kebenaran firman. Sehingga kami boleh menjadi kuat di dalam Engkau. Kami boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mau mengganggu, menghambat, menghalangi, bahkan mau mencuri kebenaran-kebenaran firman, kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasa dalam nama Yesus. Kami tangking ke dunia kegelapan tertaruh sejurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kami larang untuk Engkau bermanifestasi di tempat ini. Biarlah kuasa Allah yang bekerja dengan hebat, kuasa Allah yang bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, kuasa Allah yang bermanifestasi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Jadikan kami juru bicara lancar bagi kemuliaan nama Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kemuliaan. Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua, memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Tuhan Engkau memberkati kami. Engkau urapi kami, pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dimanapun kami berada, biarlah kami boleh menjadi berkat yang besar. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan hari ini pun Tuhan, kami merayakan Tuhan 36 tahun jemaat ini berdiri. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin jemaat ini dari hari ke hari, semakin hari semakin luar biasa, semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, semakin hari semakin dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan, tapi kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-30. Kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat 21. Ya, saya akan bacakan. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Sekali lagi, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan.
dengan tema bulan ini, Hearing God's Voice Today. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, kita lihat dulu dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di situ dia bilang begini, dan bila kamu berjalan, kamu akan mendengar suara di belakangmu yang berkata, inilah jalannya, ikutlah jalan ini. Demikian juga bila kamu harus ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau kita perhatikan dari firman Allah yang hidup, lebih simpel dan juga lebih membuat kita mengerti. Kalau di sini dikatakan, dan bila kamu berjalan, kamu akan mendengar suara. Nah, kalau bicara suara Tuhan, setiap hari kita mendengarkan suara Tuhan. Karena apa? Firman Allah berkata bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Amin. Amin. Nah, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Berarti apa? Tulisan di dalam Alkitab ini adalah perkataan dari Tuhan sendiri. Nah, ketika kita belajar firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Biasanya orang yang membaca firman bukan dia baca diam-diam, tetapi dengan apa? Bersuara. Supaya apa? Telinga kita mendengarkan firman Tuhan. Berbeda kalau kita bilang kita baca dalam diam. Kadang kita lupa, kadang lewat begitu aja. Kadang kita lagi stres, kadang kita lagi berpikir tentang hal yang lain. Dan firman itu tidak akan tertanam di telinga, tidak akan masuk dalam telinga kita. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan dengan bersuara, itu akan masuk, ya, akan masuk ke dalam telinga kita, dan juga dia akan tinggal dalam hati kita. Amin. Amin. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, terus menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Jadi tahu firman, dengar firman, tahu firman. Firman itu tinggal dalam hati kita dan kita simpan dalam hati kita, dan tiap hari kita mengerjakannya, tiap saat kita melakukannya. Karena apa? Firman itu akan menuntun kita, sehingga sepanjang hari itu kita tidak melakukan hal yang buruk. Kita berjalan dalam tuntunan firman Tuhan. Amin. Berarti kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Ini kan tenang, jangan tegang. Tidak ada yang bikin tegang di sini. Tetapi kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kita tahu, kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kita belajar, walaupun itu satu ayat, kita baca dengan suara yang lantang, kita baca dengan suara yang keras. Biarkan telinga kita mendengarkan itu. Kalau nggak ngerti, ulang lagi dan ulang lagi. Buat itu menjadi kita mengerti. Dan ini yang akan membuat apa? Kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di sini dikatakan, saudara-saudara, pernahkah saudara mendengarkan suara Tuhan? Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, seperti apakah suara Tuhan itu? Namun, tahukah saudara bahwa setiap hari kita dapat mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana caranya? Dengan cara yang demikian tadi. Baca firman Tuhan dengan suara yang kencang, dan biarkan firman itu masuk dan tinggal dalam hati kita. Amin. Nah, itu yang akan meneguhkan kita, itu yang akan menguatkan kita, sehingga ketika kita apapun yang kita kerjakan sepanjang hari, kemanapun kita melangkah pergi, kita akan tetap dituntun oleh firman Tuhan. Ketika kita mau melakukan hal yang jahat, ada firman Tuhan yang menegur kita. Ada firman Tuhan yang menegur kita, mengingatkan kita. Kenapa? Roh Kudus tinggal dalam hati kita.
Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita sehingga kita tidak melakukan hal yang boleh. Nah, ini yang terjadi kalau kita perhatikan baik-baik. Kita dapat mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab. Oleh sebab itu sejak awal gereja ini terbentuk, Bapak Gembala kita selalu mengingatkan kita untuk membaca firman dengan bersuara, sebab ketika ia membacanya dengan mengeluarkan suara, telinga kita dapat mendengarkan bacaan firman Tuhan tersebut. Lalu firman itu menjadi rema di sepanjang hari kita, yang memberikan semangat baru, yang memberikan sukacita, damai sejahtera, serta mengingatkan kita untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu yang telah kita baca itu. Firman Tuhan merupakan pedoman hidup kita yang berisi janji-janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika kita membaca dan merenungkan firman-Nya, hidup kita diubahkan menjadi lebih baik, lebih bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam ayat 19. Ayat 19 dikatakan begini. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Ya, pada saat kita berteriak minta tolong, Tuhan akan menjawab. Karena apa? Karena kita mengikuti firman Tuhan, karena kita dekat dengan Tuhan, karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan setiap saat. Amin. Amin. Haleluya. Di situ dikatakan, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Apabila kita berteriak minta tolong, apabila kita datang pada Tuhan. Kalau hanya diam saja, ya, dan meratapi nasib, kira-kira Tuhan tolong kan? Tuhan tidak akan pernah tolong kita. Dan kalau kita tidak bertindak, kalau kita tidak ambil langkah tegas dalam hidup kita, keluar dari kondisi itu, datang cari Tuhan, datang berteriak minta tolong sama Tuhan. Kondisi sesulit apapun, pasti ada jalan keluar. Jangan bilang tidak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Ketika bangsa Israel, mereka dikejar, mereka keluar dari tanah Mesir, dibawa. Ketika mereka berhadapan ada di tepi pantai, apa yang terjadi dengan mereka? Dari belakang musuh mengejar, dan di kiri di kanan ada gunung, di depan ada laut. Mereka semua terpojok. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan? Mereka semua mulai bersedih, mereka semua mulai stres, mereka semua mulai bingung dengan apa yang terjadi. Mereka datang kepada Musa dan berteriak, Musa tolong. Musa berteriak kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan bilang masuk, pakai tongkat ketuk, pukul airnya, maka airnya akan terbelah. Nah itu yang terjadi. Mereka berjalan di tanah yang kering, menyeberangi laut. Itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Ketika mereka berteriak minta tolong sama Tuhan, Tuhan buka jalan. Kalau kita memperhatikan, tidak ada jalan yang terbuka. Di samping gunung, kiri kanan gunung, depan laut.
Stres nggak kira-kira? Stres nggak kira-kira? Stres. Bingung. Musuh mengejar dari belakang dan semakin dekat. Semakin dekat dan semakin dekat. Tetapi ketika mereka mulai berseru kepada Tuhan, di situ dikatakan tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Ya, Tuhan sendiri akan menjawab. Tuhan sendiri yang akan membuka jalan buat kita. Yang tadi kita lihat tidak ada jalan, akhirnya kita bisa melihat ternyata ada jalan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar yang terbaik buat kita, sehingga mereka bisa berjalan menyelamatkan diri. Nah, musuh yang tadi mengejar mereka sampai di tengah laut, mereka tidak kuat berjalan. Akhirnya mereka semua mati. Karena Tuhan sendiri yang melakukannya. Tuhan yang berperang buat mereka. Nah, oleh sebab itu jangan lupa berseru kepada Tuhan. Ketika ada masalah, jangan lari ke dukun. Ya, jangan lari menggunakan kekuatan kita. Ya, jangan lari mengandalkan orang lain. Jangan lari kepada siapapun juga, atau jangan lari kepada pohon. Pohon tidak bisa memberikan sesuatu kepada kita. Ya, patung tidak bisa memberikan sesuatu kepada kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Nah, lari kepada Tuhan, berteriak minta tolong. Di sini dibilang tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila Tuhan akan mengasihani kita apabila kita berseru. Kalau kita tidak berseru, tentu itu tidak akan pernah terjadi. Ya, mujizat tidak akan pernah terjadi dalam setiap kehidupan kita kalau kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai menyalahkan teman kita mulai menyalahkan sekeliling kita mulai menyalahkan orang-orang lain. Itu tidak akan membuat jalan terbuka buat kita. Tetapi firman Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan. Di situ dikatakan apa? Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Siapa pengajar? Dikatakan di situ. Siapa yang mengajari kita? Tuhan sendiri yang mengajari kita. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Dia akan memimpin kita, dia yang akan menuntun kita. Ketika kita mengalami kondisi masalah, dia yang akan mengingatkan firman Tuhan buat kita. Ada jalan keluar. Ini firman. Supaya apa? Kita bertindak. Kita bertindak. Saya ingat ketika pertama kali mau datang ke Jakarta tahun 1995, mau datang belajar tentang satu pelayanan, yaitu pelayanan pelepasan. Kita bersama dengan tim. Tapi ketika mau datang dalam pergumulan yang besar di keluarga, entah mereka mau menekan begitu luar biasa. Jadi tidak boleh berangkat. Saya harus mengambil keputusan yang tegas dalam hidup. Saya bilang kalau saya tidak berangkat, saya pasti mati. Rohani saya pasti mati. Dan saat itu lagi giat-giatnya, lagi semangat kita belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan.
Jadi saya biayai sendiri perjalanan itu dengan teman-teman. Saya biayai sendiri untuk diri sendiri. Teman-teman ada yang membiayai. Jadi kita sampai Jakarta. Sebelum sampai Jakarta, di situ ada pergumulan yang besar. Malam itu, besok harus berangkat malam itu, kita kumpul dan kita berdoa, fellowship bersama. Dan biasa kita hari Kamis itu ada pujian dan penyembahan. Nah, dalam pujian dan penyembahan itu saya begitu merasakan sesuatu yang tidak enak, sepertinya tertekan. Jadi saya nggak tahu harus bagaimana. Tapi sampai pada saat udah ada dalam persekutuan itu, kita lagi berdoa pun, pujian penyembahan itu sampai terus membuat saya begitu rasa tertekan sekali. Tapi ketika dalam doa syafaat, Tuhan kasih ingat satu, Rema, ketika Daniel ada dalam gua singa, dia dilemparkan ke dalam gua singa. Apa yang terjadi? Tuhan katupkan mulut singa, padahal singa itu udah lapar. Tuhan kasih ingat itu. Dan saya hanya berkata begini, Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau katupkan semua mulut orang-orang yang ada di rumah. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dan saat saya katakan demikian, damai sejahtera melimpah. Dan saya tahu ketika saya pulang nanti, semua akan baik-baik saja. Begitu saya pulang, semua lagi duduk tenang. Saya masuk, ditanya besok jadi berangkat, jadi. Langsung rasa suasananya begitu luar biasa. Kenapa? Tuhan sendiri yang berperang buat kita. Padahal dari siang itu, dari pagi itu saya udah nggak tahu mau buat apa, mau ngomong apa dengan mereka. Karena saya sudah minta izin, tapi tetap aja nggak dikasih. Bukan nggak dikasih, tapi masih begitu banyak omongan yang kurang enak didengar. Tapi saya percaya ketika hari itu terjadi, ketika saya berkata demikian, mengaturkan mulut-mulut orang-orang yang di rumah, dan Tuhan mengaturkan mulut mereka. Tuhan tutup mulut mereka sehingga yang tadinya mulut yang ngoceh dan segala macam yang menekan saya, akhirnya mereka melepaskan saya pergi. Padahal saya hanya berkunjung sebulan aja di Jakarta waktu itu dan belajar hanya untuk tentang pelayanan pelepasan. Dan itu luar biasa. Dan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Padahal sepanjang pujian dan penyembahan saya nggak bisa nikmati. Karena apa? Hati bergejolak terus. Peperangan terjadi. Tetapi ketika kita melakukan hal yang demikian, berteriak minta tolong, dan Tuhan sendiri memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah takut, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, jangan pernah mengandalkan diri kita. Kita tidak mampu. Andalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tahu satu perkara, bahwa Tuhan sendiri akan turun tangan dan menolong kita, membantu kita keluar dari kondisi-kondisi yang terpuruk sekali. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita lihat bahwa apa yang terjadi, berikan telinga kita untuk mendengar, ya, berikan telinga kita untuk mendengar. Biasakan diri kita. Mungkin kita tidak biasa membaca firman Tuhan dengan bersuara, tapi mulai hari ini kita membiasakan diri kita dengan bersuara. Kalau bisa bacanya keras, supaya apa? Telinga kita mendengar. Ya, firman Tuhan itu akan masuk dan dia akan tinggal dalam hati kita. Bukan kita hafal, beda kita hafal firman, tetapi kita baca firman supaya kita mengerti. Orang yang hafal firman kayak sering tidak mengerti. Saya tidak pernah hafal firman, tetapi
ketika firman itu dibutuhkan, Roh Kudus ingatkan itu. Roh Kudus ingatkan itu. Dan itu akan memberikan apa? Rema buat kita. Tadi yang tadinya saya tidak ingat tentang Daniel, tetapi Tuhan membawa, mengingatkan Daniel apa yang harus saya buat, apa yang harus saya lakukan, dan itu dengan sendirinya keluar dari mulut saya. Itu kalau bukan pimpinan Tuhan, itu tidak akan mungkin terjadi. Amin. Haleluya. Nah, kita perhatikan baik-baik di sini, dan telingamu akan mendengar. Kita lihat di terjemahan firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan, dan bila kamu berjalan, kamu akan mendengar suara di belakangmu yang berkata, inilah jalan, ikutlah jalan ini. Demikian juga bila kamu harus ke kanan atau ke kiri. Kalau kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan, dalam isi Alkitab, ada berbagai macam hamba-hamba Tuhan, ada berbagai macam nabi. Mereka mengikuti tuntunan Tuhan. Ya, Tuhan bilang pergi. Musa, Tuhan bilang pergi, berangkat, mereka berangkat. Tuhan bilang kita berkemah di situ, mereka akan berkemah. Kenapa? Yang memimpin adalah Tuhan sendiri dengan tiang awan dan tiang api pada malam hari. Siang hari Tuhan melindungi mereka, melindungi mereka dari teriknya panas di padang gurun. Malam hari Tuhan memberikan kehangatan buat mereka. Kenapa? Di padang gurun itu kalau malam hari dinginnya luar biasa. Ya, dinginnya luar biasa. Nah, Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, sehingga mereka aman dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Nah, kita perhatikan baik-baik di sini bahwa dan bila kamu berjalan, kamu akan mendengar suara. Nah, kalau kita perhatikan nabi-nabi dulu itu, mereka pasti mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan bilang jalan, mereka jalan. Tuhan bilang ke kiri, mereka ke kiri. Jadi sepanjang 40 tahun Musa bawa bangsa itu hanya keliling di situ. Nah, Bapak Johan sudah pulang dari sana, berarti tahu bagaimana wilayah yang dikelilingi itu. Ya. Jadi hanya mutar di situ doang. Padahal kalau mau dibilang dari Mesir ke tanah perjanjian itu tidak terlalu lama. Kalau dalam kawanan yang besar, biasanya ya, dalam banyak orang biasanya itu mungkin sebulan 2 bulan nyampe. Tetapi kenapa Tuhan mutar-mutar bawa mereka keliling? Karena Tuhan mau proses mereka. Ya, ternyata yang keluar dari Mesir, dia masih membawa sifat-sifat Mesir, masih ada dalam hati mereka. Mereka tidak percaya Tuhan. Ketika mereka menghadapi tantangan, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mulai berontak terhadap Musa. Mereka bukan hanya berontak terhadap Musa, tetapi mereka berontak terhadap Tuhan. Dan Tuhan tidak suka. Akhirnya Pak, yang keluar dari Mesir hanya berapa orang? 2 orang yang masuk tanah perjanjian. Yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Hanya 2 orang yang bawa umat Tuhan masuk di tanah perjanjian. Padahal kalau mau dibilang yang keluar itu ratusan ribu orang, ya, dibawa keluar. Tetapi itu yang terjadi. Hanya 2 orang dengan generasi-generasi yang lahir di padang gurun. Itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan mau supaya apa? Kita memberikan telinga kita, memberikan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, mari Pak. Saya khotbah tidak lama karena ada perjamuan dan juga ada perayaan
perayaan. Oh sorry, oleh bukan papi, sorry. Haleluya. Ya, jadi saudara, di penghujung tahun 2024 ini, marilah kita bersama-sama menata hati dan kehidupan kita untuk mempersiapkan diri menyambut masa depan penuh dengan harapan yang telah Tuhan siapkan bagi setiap kita, sehingga kita boleh bersama-sama memuliakan dan memasyurkan namanya yang kudus melalui kehidupan kita. Amin. Nah, kita perhatikan lagi, sekali lagi saya baca ayat ini. Dan bila kamu berjalan, kamu akan mendengar suara di belakangmu yang berkata, inilah jalannya, ikutlah jalan ini. Demikian juga bila kamu harus ke kanan atau ke kiri. Haleluya. Mari kita Alkitab kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Hari ini Engkau mengajarkan kami. Biarkan kami, telinga kami mendengarkan suara. Telinga kami mendengarkan perkataan, mendengarkan firman. Telinga kami mau memberikan telinga untuk mendengarkan suara Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah. Kami bersyukur buat kasih setia. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti itu. Terima kasih. Mari saya berikan waktu beberapa saat buat kita semua. Ambil bagian. Kita mau berdoa masing-masing. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Bapa, ini kami semua. Kami membawa hati kami. Kami membawa hidup kami. Kami membawa seluruh keberadaan kami. Kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Ambil alih dan pimpin kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Dengarkan setiap seruan kami. Dengarkan setiap seruan kami. Haleluya. Kalau hari-hari ini kami merasa tidak ada jalan keluar, kami tahu ketika kami datang kepada Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat. Bekerjalah dengan dahsyat. Bekerjalah dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan Bapa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Engkau pulihkan kami. Engkau kuatkan kami. Hari-hari yang kami hadapi hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang sulit. Tapi kami datang kepada Engkau, kami berseru kepada Engkau, dan kami tahu satu perkara, bahwa Engkau memberkati kami. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau telah pulihkan kami semua. Haleluya. Glory bagi. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur sama Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami memuliakan nama-Mu. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang terima segala hormat, Kau Allah yang terima segala pujian, Kau Allah yang terima kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Oh haleluya. Oh haleluya.
Mari kita angkat pujian itu. Kita tak dapat melupakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Taruh firman-Mu dalam hati kami. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara bagi kami Tuhan. Engkau terus meneguhkan kami, Engkau terus menguatkan kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah pergi, dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami akan masuk dalam perjalanan kudus. Mari Tuhan ambil alih, mari Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Saya minta pelayan. Dan dengan urapan itu kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar, jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.
Darah-Mu menjadikan kami baru di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami imani seperti yang kami nyanyikan, kuasa darah Kristus kami dijadikan baru. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambil, makan. Ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu kara, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. Pada tubuh-Mu yang terpecah-pecah itu, Engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuh-Mu itu pula, Engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tubuh-Mu itu pula, Engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuh-Mu itu pula, Engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah Engkau tanggung pada tubuh-Mu. Ganti diri olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuh-Mu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalam-Mu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Dalam persekutuan dengan tubuh-Mu, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara, angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkanlah perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita
dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tangan, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk. Oleh darah-Mu yang mulia itu, aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depan di dalam pergaulan kami. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidup oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalam, aku di dalam, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah-Mu, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan, membebaskan kami dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Amen.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani dalam persekutuan ini kami pun akan diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan, supaya nama-Mu ya Bapa dibuat memuliakan di dalam kami masing-masing Tuhan. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari saudara berikan salam satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu, silakan kita akan memberikan perpuluhan. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk perpuluhan kita, baik yang memberikan di tempat ini maupun yang transfer. Biar kita berdoa sama-sama. Kita angkat tangan, kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Setiap perpuluhan yang kami bawa Tuhan berkati dengan luar biasa, sehingga boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kembali dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, baik yang memberikan di tempat ini maupun yang transfer ke rekening gereja Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Sebelum duduk kita angkat persembahan kita dulu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih setiap persembahan yang telah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing. Tuhan berkati setiap persembahan ini sehingga boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis, usaha apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Engkau buat kami menjadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ada yang berulang tahun? Ada. Esra tanggal 5. Oh. Sama Grand tanggal 7. Siapa? Grand. Oh, Grand. Esra. Iya. Oh, tanggal 5. Grand tanggal 7. Oke. Haleluya. Ada lagi? Ya.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya yang luar biasa. Ya, selesai ini jangan kemana-mana. Kita turun di lantai 2, ada berkat yang mesti kita nikmati. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, jadi setelah selesai ini jangan pulang dulu. Kita mampir ke lantai 2, kita nikmati baru kita pulang. Ya, oke. Dan juga ibadah akhir tahun itu mau bikin model kayak apa? Ibadah ucapan syukur akhir tahun. Kita ibadah sore hari jam 5, jam 6, jam 6. Ya, kita jam 6 saja. Oke, jam 6. Nanti tolong diatur semua. Itu hari apa? Rabu. Rabu. Oke, kalau hari Rabu. Iya. Jadi tanggal 1 kita tidak ada ibadah karena tanggal 31 kita ibadahnya. Oke? Haleluya. Ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ada Esra, ada Gren Tuhan. Yang Esra tanggal 5, Gren tanggal 7. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan luar biasa Tuhan. Apa saja yang mereka lakukan hari-hari ini, Engkau memberkatinya. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Esra dalam studinya Tuhan, Engkau pimpin dia, Engkau tuntun dia di dalam nama Yesus. Semakin hari semakin takut akan Engkau, semakin hari semakin luar biasa bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Orang tua mereka pun kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Saudara-saudara pun Tuhan berkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami semua pun diberkati dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Engkau telah meneguhkan, Engkau telah menguatkan kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan Engkau tinggal bersama-sama dengan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan. Kami juga berdoa, kami bersyukur buat pilkada yang sudah selesai kemarin Tuhan, dan semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Engkau kawal semua sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Semua yang terpilih dalam pilkada ini Tuhan, Engkau yang memilih mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin kami yang ada di depan Tuhan. Kami serahkan untuk 5 tahun ke depan. Kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka memimpin dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia. Berkati kami semua. Sebentar ketika kami kembali dari tempat ini, dalam sisa hari ini Engkau ada beserta dengan kami. Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami bersama dengan keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan
dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga acara yang akan berlangsung ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dengan ajaib, Tuhan berkati dengan dahsyat, Tuhan berkati dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa